Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat pagi. Cuaca masih gelap saudara ya. Kita sudah bangun pagi mencari Tuhan supaya nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, biar hidup ini makin hari hidup menjadi perkenanan Tuhan, supaya kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Pada pagi hari kita mencari Tuhan, tiap hari, tiap saat kita membangun hubungan sehat. Hari ini adalah tanggal 2 April 2024. Mari kita mau selalu mencari Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita mau selalu cari Tuhan, punya hubungan akrab dengan Tuhan, hubungan karib dengan Tuhan, supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Saya Pastor Yakub Ram akan menyanyikan sebuah pujian, dengar dia panggil nama saya. Karena firman Tuhan nanti kita baca di dalam pagi ini, kitab Bilangan pasal 2, satu pasal penuh yang berkaitan dengan suku-suku Israel, ditunjuk perkemahannya, berkaitan namanya terdaftar, jumlahnya jelas karena di dalam kitab Bilangan menunjuk kepada suatu bilangan. Jelas statusnya kita jelas. Demikian kaitan dengan kehidupan kita, supaya status jelas kita, keluargaan kita ada di dalam kerajaan surga. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Amin, haleluya. Dengar dia panggil namamu. Amin, haleluya. Dengar dia panggil nama saya, haleluya. Juga dia panggil namamu. Amin, haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Amin, haleluya. Juga dia panggil namamu. Amin, haleluya. Dengar dia panggil nama saya, haleluya. Juga dia panggil namamu. Amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Juga nama kita semua ada di dalam kitab kehidupan surga. Kita tinggal bersama Yesus. Dengar dia panggil nama saya dan nama kita semua. Haleluya. Dengar dia panggil namamu. Amin, haleluya. Dengar dia panggil nama saya, haleluya. Juga dia panggil namamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa dan kejayaan, kekuatan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku
hatiku dan pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu menuntun kami kepada kebenaran Tuhan, supaya nama kami terdaftar di dalam kitab kehidupan. Kami mau cinta Tuhan Yesus dan tetap cinta Yesus. Hidupku ada di dalam kitab kehidupan. Terima kasih, amin. Ampun segala dosa, segala kekurangan kesalahan kami, ampun. Itulah kami datang kepadamu Yesus, supaya hidup kami dibentuk seturut dan kehendak-Mu Bapa, agar nama kami terdaftar dalam kerajaan surga. Nama kami disebut, nama kami ada, nama kami dipanggil, karena nama tertulis di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Oh, luar biasa. Kita bangga dan kita bersyukur, bersukacita nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan surga. Ya, makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, Lukas 10 ayat 10, jangan mereka bangga bersukacita karena Roh itu takluk kepada kita, ya. Tapi kita bangga karena nama Yesus, karena apa? Nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Itu menjadi kerinduan kita. Mohon maaf, saya kalau udah semangat ngomong suka selalu kesel ya, mungkin karena sudah umur ya, sedikit-sedikit kesel saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesehatan, memberikan panjang umur buat kita semua, karena saya rindu supaya cepat-cepat ada dalam kerajaan surga Bapak ya, supaya kita ini bahagia sekali kalau bersama Yesus ya. Memang dunia enggak ada yang kekal, bukan kita kekal, bukan hidup di dunia ini. Hidup kekal kita ada di dalam surga. Oleh itu mari kita selagi kita hidup dalam dunia menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan kita Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan ya, supaya kita nanti bahagia kelak hidup di surga buat selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Bilangan pasal yang kedua. Puji Tuhan, kita kemuliaan Tuhan. Kita dengan setia baca firman Allah. Kitab Bilangan pasal 2, kemarin sudah selesai pasal 1 ya, pasal 2 terus kita dengan setia. Tuhan lihat dari surga bahwa kita lebih bagus baca Alkitab daripada buku-buku yang lain tidak jelas ya. Buku rohani Alkitab nomor 1, dan kedua sudah bisa baca buku-buku rohani yang lain ya, sebagai pelengkap ya, gitu, supaya kita makin memahami akan tentang kerajaan surga, supaya hidup kita jadi benar, bukan hidup kita miring-miring menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kita selaras dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan sebab kitab Bilangan pasal 2 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Tuhan mau bangsa Israel itu dekat dengan kemah pertemuan, berkemah. Statusnya jelas dengan panji-panjinya, masing-masing dikasih tempat. Demikian kehidupan kita, mengarah kehidupan kita supaya kita jelas ya, status kita jelas, supaya nanti nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu dari saat ini kita harus benar di hadapan Tuhan ya. Dari saat ini mau diatur sama Tuhan, makanya mereka tuh harus berkemah. Berkemah artinya ada dalam satu rumah, membangun hubungan akrab dengan Tuhan ya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panji ialah laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatatnya. Coba yang dicatat ya, yang terdaftar ya. Jadi tidak boleh yang nanti tidak terdaftar, tidak bisa saudara ya. Ngeri, kita bersyukur sama Tuhan supaya nama kita terdaftar. Jangan sampai di Wahyu 20 ayat 15 ya, kalau saya mau baca Wahyu 20 ayat 15 tidak terdaftar saudara di dalam kitab kehidupan, itu dicampakkan ke dalam api saudara. Saya mau baca kitab Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Oh, jangan sampai dalam nama Yesus, supaya kita terdaftar di dalam kehidupan kita surga buat selama, seperti bangsa Israel terdaftar semua jelas ya. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar, pemimpin Bani Isakar ialah Nathanael bin Soar. Pasukannya terdiri dari 54.400 dihitung saudara ya. Jadi kalau di surga mungkin di Indonesia berapa yang diselamatkan ya,
di berapa negara ya, di berapa kota, pasti nanti Tuhan tetapkan yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan ya. Terus berikutnya saya mau baca, kemudian suku Sebulan, pemimpin Bani Sebulan ia Eliab bin Elon, pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukannya, pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka yang terdahulu berangkat. Panji-panji laskar Rubin ada di sebelah selatan. Menurut pasukan mereka, pemimpin Bani Rubin ialah Elisur bin Sedur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simon ialah Selumil bin Selusiadai. Pasukan terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad, memimpin Bani Gad ialah Elisabad bin Reuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang dicatat dalam laskar Rubin menurut pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Sudah itu berangkatlah kemah bertemu dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu, sama seperti mereka berkemah, demikian juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elsyama bin Mahmud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Pasukannya terdiri 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukan terdiri 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang dicatat dalam laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang, yang mereka lah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji laskar dan ala di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Dan ialah Aiser bin Amin Syadai. Pasukannya terdiri 62.700 orang catat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asir. Pemimpin Bani Asir ialah Pegel bin Ukran. Pasukan terdiri 46.500 orang catat. Kemudian suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Haira bin Enan. Pasukan terdiri 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang dicatat dalam laskar dan ada 157.600 orang. Mereka yang kemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 600.550 orang. Tapi orang Lewi tidak turut catat bersama-sama dengan orang Israel seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 34 yang terakhir. Maka para orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikian mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Amin. Demikian firman yang sudah kita baca. 1 pasal penuh, bilangan pasal 2 ayat 1:34. Kenapa sudah disebut bilangan? Ya, karena mereka Tuhan mau supaya jelas statusnya. Karena mereka bakal masuk di dalam tanah perjanjian. Harus jelas. Demikian kehidupan kita juga jelas. Karena kehidupan yang akan datang sangat ditentukan dengan kualitas hidup kita. Jadi Tuhan mau supaya masing-masing setiap kita seperti bangsa Israel, 12 suku jelas masing-masing. Ada kepala-kepalanya bertanggung jawab. Demikian kehidupan kita. Tuhan mau supaya setiap kita ada tertulis dalam kitab kehidupan nama kita. Karena Tuhan berfirman di dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak mau satu orang binasa, tapi Tuhan mau supaya semuanya kembali berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan. Supaya jelas, jangan sampai namanya tidak tertulis, saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 23, saya membaca. Ibrani 12 ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Suatu hari kelak Allah datang segala kemuliaannya akan menjadi sebagai hakim menghakimi manusia. Tapi bagi kita yang di dalam Kristus, yang namanya terdaftar dalam kerajaan surga, tidak mengalami proses penghakiman, proses pengadilan-penghakiman bagi mereka yang tidak hidupnya berkenan sama Tuhan. Ada salah. Seperti Bapak Ibu manusia selama kita di dunia, kalau melanggar peraturan, pasti akan dihukum,
ditahan oleh polisi. Ya setelah itu habis gitu baru memasuki tahap proses pengadilan. Jadi kalau beliau melanggar hukum, demikian kehidupan kita. Kalau kita tidak melanggar firman Allah, berarti di dalam Kristus selamat kita. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Jadi artinya ini bukan maksudnya orang Kristen, tapi adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Termasuk orang Kristen yang bertobat. Bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen benaran, Kristen sungguhan. Yang bertobat, yang pikul salib Yesus, penyangkalan diri. Yang mau setia sama Tuhan. Yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka Tuhan mau setiap kita masuk di dalam kerajaan surga tanpa melalui penghukuman, tanpa melalui proses pengadilan. Karena kalau dia masuk pengadilan ada dua jawaban. Saya pilih salah satu, lulus atau tidak lulus. Yang lulus selamat, tapi yang tidak lulus masuk dalam penjara dan hukuman. Demikian kehidupan kita. Mari seperti bangsa Israel dihitung bilangan, kehidupan kita diperhitungkan, kita musuh-musuh, kita nyelengi seperti saya. Boleh bilang investasi rohani. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam dengan tujuan supaya banyak jiwa-jiwa kembali bertobat, supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga namanya terdaftar seperti di Alkitab. Harus berkemah, masing-masing dicatat, saudara. Dicatat, semua kata-kata dicatat. Dan ada nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Sehingga suatu kita hidup bersama Yesus kekal selama. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Amin, haleluya. Dengar dia panggil namamu. Amin. Mari kita pastikan nama kita ada dalam kitab kehidupan. Dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Juga dia panggil namamu. Setiap nama kita terdaftar di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perenjat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Sebelum kita beristirahat atau beraktivitas, mari Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar makin hari kita semangat, supaya pastikan nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Asal kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Seperti bangsa Israel dicatat semua jelas. Dekat mereka harus berkemah, ada rumah Tuhan, membangun persekutuan sehat dengan Tuhan. Dan nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.